Lo kemarin pas kesana show ditemenin Mas Panji juga atau open mic, jatuhnya open mic. Open mic juga. Open mic. Sendiri berarti. Jadi barengan sama Bang Panji ke 5 comedy club yang biasa Bang Panji open mic. 5. Kan gue penyintas kanker dan materi gue tuh seputaran tentang kanker yang gue alami gitu. Oke. Kalau di sini tuh orang Indonesia kayak masih rada nahan diri untuk ketawa gitu. Sedangkan di sana tuh karena mungkin stand up udah jadi seni yang udah cukup lama, mereka tahu kalau ini tuh sebuah yang dipersiapkan gitu. Mulai kapan sih lu akhirnya memutuskan bahwa gue pengen terjun nih di dunia stand up? Karena kan yang tadi lu bilang kalau misalnya lu nggak stand up, lu adalah Cina-Cina biasa. ya kan. Ya, Oktober 2021 gue kanker lidah, terus kata dokter harus dipotong lidahnya. Nah sebelum operasi gue bilang kalau kita abis ini bisa ngomong, nyobain open mic lah gitu. Selalu ada bapak-bapak duduk di tempat yang sama, di depan laptop yang sama, ngerjain hal yang sama. Sedangkan kerjaan gue adalah ngegantiin bapak itu. Nah gue waktu itu gue gak mau jadi kayak dia. Gue bosen, gue mau ngapain ya gitu, mau melakukan sesuatu yang berbeda. Nah disitulah motivasi Panji Pragiwaksono masuk tuh. Fun fact, gue kanker sehari setelah gue ulang tahun. Gue 5 Oktober ulang tahun, 6 Oktober gue resmi jadi membership di Darmais. Jadi orang-orang tuh ngeselamatin selamat ulang tahun Har gitu. Semoga sehat selalu ya gitu. Amin. Gue bilang amin. Posisi lagi di rumah sakit tuh kayak amin gitu. I'll take you anywhere. Just tell me I'll be there. We don't need a plan. I like it unprepared. Whatever comes our way, we'll stay there for the day. So dream away. This is Out Frame and please welcome Harry Hartanto. Terima kasih. Thank you so much bro. Jauh-jauh datang ke sini. Tapi gue kemarin tuh kenapa gue pengen lu datang ke sini karena gue nonton lu di somasinya Mas Deddy Corbuzier. Ya. Gimana rasanya dimaki-maki sama Mas Deddy? Suatu pencapaian hidup, terima kasih. Iya. Enggak, tapi emang bener, maksud gue nonton tuh kayak anjing gue juga ikutan ketawa lagi gitu. Dan menurut lu itu adalah pencapaian ya? Iya kan jarang-jarang ya datang-datang di maki-maki gitu. Pencapaian. Tapi ada serem juga sih sebenarnya. Kenapa tuh? Kan kita harus bawain materi yang rada-rada pinggir jurang kan. Jurang, betul. Nah udah dicoba dibawa-bawa tetap gak menang kan. Ngapain gitu. Ngapain. Jadi dimaki-makinya itu jadi obat lah. Menjadi obat ya. Jadi kayak maki-makinya Mas Deddy kemarin tuh ibaratnya kayak pujian lah. Buat lu gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin materi jurang nanti kita akan ngobrol lagi ya bahwa lu kan bisa dibilang adalah seorang stand up comedy. Ya kan? Dan tapi lu tidak melewati jalur kayak misalnya banyak nih bintang tamu gue yang gue undang rata-rata mereka ikut stand up comedy Indonesia, Suci atau Suca gitu kan gitu. Emang lu nggak ada arah mau ke sana atau gimana nih? Mau ke sana. Cuman kan tahun kemarin ikutan tahun Suci X, yang ikutan 10. Audisi tapi nggak masuk. Oke. Ya nanti kalau misalnya ada Suci lagi ya saya akan coba. Oh, tapi tetap ya. Tetap pengen. Itu salah satu wishlist yang mau dilakukan lah. Ya. Oke. Nah, kemarin gue sempat lihat di sosial media lu. Ya. Lu sempat jalan-jalan ke New York. Iya betul. Ya kan? Dan ternyata lu nggak cuma jalan-jalan doang di sana. Coba gimana sih ceritanya kok lu bisa gitu from Tasik to New York? Anjay. Highlight banget ya. Gokil. From Tasik to New York. Ini bisa jadi judul nih. Jauh banget ya Tasik. Iya, from Tasik to New York gitu kan. Dari Tasik ke bandara aja udah jauh. Nah. Ya kan, ini ke New York lagi. Ya. Jadi waktu itu tuh ke New York karena dapat hadiah dari Bang Panji. Wih, mantap. Mas Panji mantap. Terima kasih Bang Panji. Ini hadiahnya menang apaan? Tiket ke New York bolak-balik sama 2 malam di sana. 3 hari 2 malam di sana. Ya. Jadi kan kalau Bang Panji itu setiap hari ulang tahun dia 18 Juli itu suka bagi-bagi hadiah. Oke. Tapi harus jawab kuis gitu loh. Kayak ya semacam giveaway tapi semacam kuis. Oke. Nah, Bang Panji tuh kuisnya tuh tahun itu 2022 karya mana dari Bang Panji yang berpengaruh dalam hidup gua. Nah, gue bikin tuh videonya. Sebutin karya mana yang berpengaruh.
Saya masukin sisi-sisi kanker saya, menang langsung. Saya berarti ke New York via jalur pita kuning. Tahu pita kuning? Apa tuh? Yayasan kankernya Bang Panji. Saya dibayai, mantap. Oke. Jadi menang waktu itu namanya Anugerah Bernard, tapi biasanya dibalas 18 karena kan 18 tanggal ulang tahunnya Bang Panji. Iya. Dapat hadiahnya ke sana, karena saya juga stand up dalam bahasa Inggris. Might as well kenapa nggak nyobain open mic di sana gitu. Akhirnya nyobain? Nyobain. Soalnya gue pernah tuh waktu gue ke New York juga pas ketemu sama Mas Panji juga ngelihat Mas Panji untuk open mic juga di sana bersama dengan para teman-temannya yang saya juga tidak kenal gitu kan. Dan ngomongnya semua bahasa Inggrisnya pada cepet gitu. Jadi gue ketika gue ikutan tepuk tangan, kayak gue liat depan tepuk tangan, gue ikut tepuk tangan gitu. Nah untungnya Mas Panji kalau misalnya nyampeinnya lebih pelan, lebih kedengeran pronunciation-nya. Gitu karena kan bahasa Inggris gue agak kurang nih gitu. Lo kemarin pas kesana show ditemenin Mas Panji juga atau open mic? Jatuhnya open mic. Open mic juga. Open mic. Sendiri berarti. Jadi barengan sama Bang Panji ke 5 comedy club yang biasa Bang Panji open mic. 5. Ya kan. Langsung 5. Ya kan enggak dalam satu hari. Jadi selama seminggu lah. Oke. Jadi kan pengennya tuh nyobain gitu. Bang Panji kan setiap hari kan open mic tuh di comedy club mana. Ya udah sekalian ikutan aja gitu. Mumpung gue juga pakai bahasa Inggris, stand up-nya juga ya udah. Dicobalah apakah yang saya tulis di Indonesia ini bekerja tidak di sana. Gitu. Terus apa yang lo dapat di sana? Ada yang anyep, ada yang kena, tapi bedanya sih mungkin di sana lebih apresiatif kali ya. Oke. Bedanya apresiatif itu dalam bentuk apa nih? Kan gue penyintas kanker dan materi gue tuh seputaran tentang kanker yang gue alami gitu. Kalau di sini tuh orang Indonesia kayak masih rada nahan diri untuk ketawa gitu. Sedangkan di sana tuh karena mungkin stand up udah jadi seni yang udah cukup lama, mereka tahu kalau ini tuh sebuah yang dipersiapkan gitu. Jadi apresiasi mereka lebih tinggi. Bisa lebih nerima jokes-jokes gue. Jadi materi lu menurut lu adalah lebih kena di sana. Karena di sini ada kayak aduh gue perlu gak sih gue ketawa tapi kan boleh biasa gak nih gitu. Takut masuk neraka nih gitu-gitu. Orang-orangnya takut. Di komentar saya banyak tuh kayak gitu tuh, banyak tuh. Banyak. Aduh gelap. Bobonya neraka soalnya. Yang komentar kayak gitu saya sih. Maksudnya bilang saya santai aja santai. Saya Kristen. Saya Kristen. Beda nerakanya ya? Iya, tenang santai aja. Terus di sana materinya emang seputaran si kanker ini kah atau memang ada kan biasanya so tau gue nih ada pemanasan dulu atau memang cuma satu tema aja nih? Langsung seputaran kanker sih. Karena kalau tanpa kanker saya Cina biasa saja kayaknya. Gak punya identitas atau apapun. Jadi langsung bahas tentang kanker karena memang di sana udah bosen sama yang umum. Lebih suka yang spesifik. Mereka lebih suka yang spesifik tajam gitu ya? Yang beda, yang unik sendiri gitu. Jadi Bang Panji ketika dia ngebahas dia dari Indonesia, didengerin tuh. Indonesia apa tuh gitu. Kalau misalnya kita ngebahas tentang politik Amerika, di sana mah udah banyak gitu. Tiap hari. Iya. Tiap hari. Jadi mereka nyari yang unik. Berarti kalau misalnya bawain politik Indonesia mereka Gak ngerti. Oke. Siapa tahu gitu kan. Politik Amerika udah biasa, politik Indonesia ada apa nih gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bilang Barack Obama pernah ke Indonesia, nah mungkin. Sate gitu. Ya gitu. Jadi kan Indonesianya sendiri yang jadi nilai jualnya. Ada value-nya di situ. Boleh tahu gak sih lu kan beat apa sih yang dibawain di sana? Sedikit mungkin kira-kira di kamera sini nih coba. Gua merasakan kayak berasa di New York gitu. Coba ini ya. Coba. Hello, my name is Harry and I am a cancer survivor. Hopefully. Di sana kena Bang. Nah kan orang-orang di sini tuh kayak sumpah ini kita kayak iya sih nggak enak. Di sana tuh kalau misalkan saya bilang cancer survivor, tepuk tangan, weh gitu. Pas gue bilang hopefully, gitu langsung kaget terus ketawa gitu. Karena mereka tahu kok lu gak yakin gitu. Nah kalau di sini reaksinya kayak tadi tuh campuran gitu kayak gitu kan. Iya. Kalau di sana kena. Oke. Emang di sana rada-rada sadis emang, nggak beragama kayaknya. Oke, akhirnya lu bisa jalan-jalan sama Bang Panji ke sana. Ternyata lu dapat hadiah ya, ikutin kuis yang tadi. Terus apa nih yang lu dapat dari ketika lu udah bisa open mic di sana? Pasti kan satu ya tadi yang lu bilang bahwa habitnya kan beda ya.
culture-nya juga beda, bahwa ketika lu bawain materi cancer survivor yang mana ini biasanya jadi materi utama lu. Kalau di Indonesia kan agak sulit ya untuk orang bisa menerima, dalam artian kayak ya mungkin itu juga tuh komentar netizen kayak aduh takut masuk neraka nih gitu. Tapi emang ini materi yang dipersiapkan sebenarnya. Ada nggak sih yang lu dapat lagi ilmu dari lu kemarin ke New York itu? Apa ya? Ternyata gak sejauh itu loh perbedaan apa yang ada di sini dan di sana. Mungkin serius? Ya kalau cara berkomedinya ya. Cara berkomedi, kalau bahasa beda ya kan. Culture mungkin ada beda lah. Ya mungkin perbedaannya orang-orang di sana udah biasa menikmati stand up komedi gitu. Tapi pengolahan materi atau pemilihan materi itu apa yang kita jalanin di sini tuh ternyata nggak salah gitu, nggak jauh-jauh banget gitu. Pokoknya tentang seputaran diri sendiri, keresahan diri sendiri, kegelisahan diri sendiri. Karena gue pernah kesana tuh nonton ada comedy club gue tonton gitu, beli tiket, terus ada 5 yang tampil. Gue cuma satu doang yang gue inget, karena 4 sisanya ngomongin yang lain, ngomongin tentang observasi, sedangkan yang satu orang ini ngomongin diri sendiri. Jadi sama aja sebenarnya. Di sini kan kita banyak banget tuh stand up comedian kayak Mas Dwi kan penjual mie ayam gitu, spesifik tuh tentang mie ayam gitu, tentang, jadi dia nggak nyari yang jauh-jauh gitu. Nah di sini juga dan di sana sama aja, ngebahasnya yang seputar diri sendiri. Dan lu lebih kena ketika orang ngebawain materinya yang personal gitu. Lu juga tergabung dalam komunitas juga kan pasti? Kalau di Indonesia ya? Di mana? Tasik? Di Stand Up Indo Tasik sama Batavia Joker. Mulai kapan sih lu akhirnya memutuskan bahwa gue pengen terjun nih di dunia stand up? Karena kan yang tadi lu bilang kalau misalnya lu nggak stand up, lu adalah Cina-Cina biasa. Nah, ya kan, tuh gitu. Kenapa alasan lu terjun ke stand up comedy? Stand up tuh susah loh menurut gue. Iya betul. Susah banget. Menakutkan sebenarnya. Parah. Jadi gue tuh emang udah tahu stand up tuh dari tahun 2012 lah. Suci pertama kali datang. Suci pertama. Udah jadi penonton lah. Sebagai penonton kan setelah lama tuh pasti kepikiran lah materi kan. Pengen nyobain tapi gak berani. Sampai akhirnya 2021 gue kanker lidah. Ya kanker. 2021. Oktober 2021 gue kanker lidah. Terus kata dokter harus dipotong lidahnya. Kan harus diangkat ya kankernya. Nah sebelum operasi gue bilang kalau kita abis ini bisa ngomong nyobain open mic lah gitu. Itu salah satu doa lo? Iya, ternyata pasti operasi, ternyata masih bisa ngomong, ya udahlah. Ya istilahnya mungkin bernazar lah gitu kan. Iya bernazar. Ya udah tuh akhirnya 8 Januari 2022 gue open mic pertama kali, tapi nggak langsung ngomongin kanker, ngomongin yang gue udah kepikiran sebelumnya. Oh yang udah lu catat dari ketika lu nonton Suci pertama kali gitu ya? Gue open mic dan reaksinya ternyata dari 100% 80% menurut gue berhasil lah gitu. Jadi pengalaman open mic pertama kali itu menyenangkan lah. Jadi gue ngerasa kayak seru ya stand up komedi gitu. Akhirnya gue open mic ngebom setelah itu. Tapi ya seru sih open mic. Dan alasan kenapa gue stand up secara langsung gue pengen bilang ke orang-orang sekitar gue kalau gue tuh baik-baik aja. Dan gue juga sempat nyari tahu ya tentang lo bahwa banyak orang-orang yang cancer survivor itu kan ini adalah penyakit yang berbahaya ya kan. Resiko kematiannya sangat tinggi dan gue ngeliat lu adalah salah satu cancer survivor yang memang tidak pengen dikasihanin gitu. Apakah itu salah satu cara lu untuk, karena gini, yang gue tahu doang ya bahwa kan nggak boleh stres. Apakah ini cara lu untuk lu tidak stres atau gimana? Ya, salah satunya itu adalah fakta kalau kanker tuh ngajarin gue untuk bilang ke diri sendiri waktu tuh gak lama lah gitu. Jadi lakuin apa yang lu pengen lakuin aja. Salah satunya adalah stand up comedy. Nah, gue tuh orangnya gak enakan. Jadi kalau misalkan ada orang baik nih sama gue nih, gue pastiin gue akan baik ke dia. Tapi kalau misalkan ada orang jahat ke gue pasti kabur sih. Tapi kalau misalkan ada yang kasihan, gue tuh bingung. Masa gue kasihan lagi ke dia? Iya lagi. Semangat gitu. Semangat juga mbak gitu. Kan yang kanker gue, kenapa dia disemangatin gitu. Jadi aneh gitu. Gue tuh rada canggung gitu kalau misalkan ada yang ngasihani. Nah menurut gue stand up tuh cara yang tepat gitu. Ngasih tahu orang lain. Karena kan banyak nih komedian-komedian yang mungkin disabilitas. Yang mungkin ada kekurangan. Terus mereka naik stand up. Terus lucu. Kita kan bisa ketawa karena ini orang udah berdamai gitu.
Jadi secara langsung ngasih tahu ke orang-orang kalau gue tuh baik-baik aja. Nah gue juga gak pakai cara yang sama. Gue tahu pasti berat ya ketika mendengar kabar lu terkena Kanker. Ya. Tapi akhirnya lu bisa tahu lu kena kanker itu gara-gara kenapa ya, kau boleh tahu? Karena sariawan di lidah. Tapi bedanya 2 tahun gak sembuh-sembuh. Serius 2 tahun? Ya. 1 titik, 2 titik atau? 1 titik di bagian kanan. 1 doang besar? Makin melebar. Awalnya kecil terus melebar. Lu udah coba pakai obat segala macam? Udah. Tapi gak sembuh-sembuh. Itu karena apa ya? Kalau dokter kan bilangnya ngerokok nggak, alkohol nggak gitu. Gue sih bilang enggak gitu. Tapi kalau gue cari tahu lagi, mungkin tebakan gue karena kebiasaan gue makan. Jadi gigi gue yang bagian kanan, geraham itu ada jeda gitu, ada gap. Jadi setiap kali makan pasti nyela tuh daging, sayur apa segala macam kan. Nah biasanya kan kalau kita mau keluarin tuh nyelip tuh, tau gak sih? Ya, gue juga ada yang bolong di sini sih. Ya kan, pakai lidah tuh didorong-dorong kan. Nah setiap kali makan gue gitu terus tuh lidahnya tuh. Jadi kegesek sama gigi. Oh jadi luka. Jadi luka. Itu tadi dari 2018 kayaknya. 2017 gue udah kayak gitu tuh. Sampai luka. Tapi besoknya sembuh. Luka besok sembuh. Jadi gue ngerasa kayak ntar juga sembuh gitu. Oke. Sampai akhirnya 2020 COVID. Terus udah parah. Tapi kan COVID gak bisa datang ke rumah sakit. Gak bisa. Nah betul. makanya tunggu sampai 2021 PSBB udah mulai longgar. Baru. Makanya 2 tahun lah gitu. Karena COVID. Kalau enggak mah gue akan periksa secepatnya. Iya. Sempet drop gak ketika lu tahu ternyata ini bukan sariawan biasa? Iya. Gue pribadi sih pas dokter bilang oh ini kanker gitu. Gue sih kaget iya, sedih iya, bingung iya. Tapi perasaan dominasi sih gue lega sih. Gue ngerasa lega, maksudnya? Ya lega gitu. Wah ya udah deh lega gitu. Karena menurut gue kanker ini tuh jawaban life crisis lah. Tahu life crisis? Iya. Ya, jadi gue tuh 2018 kan gue sempat kerja di Malaysia nih. Oke. Sebagai programmer, tapi bosen kerjaannya. Ini programmer ya. Di belakang laptop itu? Iya. Wah, anjir. Masa di dalam? Di dalam jadi iya bener. Ya pernah kerja lah sebagai programmer, tapi gue tuh merasa stagnan gitu, merasa bosen. Ngerasa jadi manusia tuh gak berkembang, skill juga gak nambah gitu. Terus gue tuh sadar ketika gue ngelihat di kantor gue, setiap kali datang jam 7:30, selalu ada bapak-bapak duduk di tempat yang sama, di depan laptop yang sama, ngerjain hal yang sama setiap jam 8 pagi. Sedangkan gue, kerjaan gue adalah ngegantiin bapak itu. Biar otomasi. Dia bikin report, gue bikin otomasi dari report itu. Gue ngeliat bapak-bapak itu gak bisa kemana-mana karena dia tuh udah punya keluarga. Kan dia mau pindah tuh susah kan, karena ada istri dan anak gitu. Nah gue waktu itu gue nggak mau jadi kayak dia. Gue bosen, gue mau ngapain ya gitu, mau melakukan sesuatu yang berbeda. Nah disitulah motivasi Panji Pragiwaksono masuk tuh. Dengan apa? Jangan bunuh mimpimu, mimpi nggak akan pernah mati, gitu-gitu. Nanti 50-60 lu akan menyesal, gitu-gitulah. Terus gue ngerasa, wah kayaknya Bang Panji benar. Udah saya keluar dari pekerjaan gitu. Tapi kan lu kerja di luar negeri kan gajinya juga bukan pakai lumayan. Lumayan loh, programmer gede loh. Tapi bosen. Kayak ngapain gitu di sini. Karena waktu itu gue kerja harusnya masuk jam 9. Tapi gue datang kayak bisa jam 10, jam 11. Karena emang gak ada kerjaan lagi. Kayak udah terlalu gak ada tantangannya gitu loh. Gak berkembang gitu loh. Udah keluar jadi travel photographer. Nah, travel photographer dulu. Inceran dulu tuh. Jadi gue tuh mimpi gue tuh sebenarnya sederhana, pengen travel ke luar negeri dan dibayar. Makanya jadi travel photographer. Maunya gitu. Jadi gue travel 2018 travel dari Jawa ke Bali. Terus lu baliknya tapi travel photographernya di Indonesia. Ya. Terus 2019 gue travel ke 4 negara, 15 kota. Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos. 2020 travel di rumah aja kan. Ya. Gak bisa kemana-mana. Betul. Jadi nah di situ mulai tuh nyesel tuh gue tuh, aduh Bang Panji salah nih kayaknya nih, harusnya saya tidak mendengarkan gitu. Nah tapi begitu 2021 gue tahu gue kanker, gue lega karena untung gue berani keluar. Iya nggak sih, make sense nggak sih? Kalau misalkan gue 2018 gue nggak keluar tuh, masih kerja di kantor yang sama, 19 masih di kantor yang sama gitu. 20 mungkin gue bersyukur lah masih ada pekerjaan saat COVID. Tapi begitu 2021 gue tahu gue kanker, gue pasti bilang Tuhan ambil.
ambil semua penghasilan gue 2021, 20, 18, 19 agar gue bisa balik ke 18 untuk ngelakuin apa yang gue lakuin sekarang. Gue mending balik terus foto dan travel dong ketimbang gue bertahan untuk pekerjaan yang gue gak suka. Oke. Make sense? Make sense. Nah itu makanya gue ngerasa mungkin waktu gue gak nyampe 50-60. Gue kanker di umur 30 by the way. Pas di 30. Mungkin waktu gue gak selama itu. Gue gak punya kemewahan untuk nunggu sampai 50 atau 60 untuk menyesal. Yeah. Bisa aja 40, ya kan? Kanker ini yang menyadarkan gue kalau ya udah, lu lakuin apa yang lu pengen lakuin aja gitu. Wah gila, lu secepat itu ya untuk bisa menyaring dan memproses untuk bisa berdamai sama diri lu, dan justru malah lu mendapatkan hikmahnya itu ya malah dari kanker ini ya. Karena bosen lah kalau misalkan ngelakuin apa yang gak disukain. Mending ngelakuin apa yang disukain aja. Gitu. Oke. Setelah lu tahu kanker, lu akhirnya kan harus ada tuh yang namanya ada terapi, operasi, ada kemoka, itu tetap lu lakuin. Ya. 2018 tuh gua 2021 bulan September tuh operasi lidah. Dan yang tadi dipotong. Lidah dipotong sama getah bening di leher, dipotong juga. Oh, sorry. Ini bekas lidah, getah bening. Jadi setelah di-scan ternyata ada kanker di 2 tempat. Lidah. 2 tempat. Ya. Lidah sama di getah bening. Udah gitu diangkat. November recovery, Desember sinar radiasi sama kemo. Kemonya cuma sekali. Sinar radiasinya 30 kali. 30 kali. Lu sempet kayak rambut rontok segala macam. Rontoknya di sini. Oh, di bagian bawah sini. Nah, soalnya sinar radiasinya cuma sampai sini doang. Dihajarnya di bagian sini. Jadi waktu itu enggak ada kumis. Ininya botak sampai sini. Cuma bawah sini doang. Sisanya masih ada. Jadi enggak begitu stres-stres amat lah gitu. Enggak, ya aku tentunya turun badan tentu. 20 kilo lumayan. Dari 95 ke 75. Langsung ideal berat badan gue. Terima kasih kanker. Dalam 1,5 bulan tuh 20 kilo. Jadi kalau yang mau diet jangan dong ya. Ada diet lain maksudnya. Ke situ. Sedangkan tadi gue sebelumnya abis ngobrol juga masalah diet kan, kayak buset udah 1 tahun nggak turun-turun, stuck banget gitu. Tapi gitu? Bukan itu caranya ya. Iya. Gitu. Kan diet tergantung orangnya kan. Betul. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok aja. Ya betul. Oke, akhirnya lu berdamai dengan si kanker ini, terus juga lu akhirnya menggunakan materi kanker ini tuh sejak kapan sih? Kayaknya 3 bulan setelah terapi sih. Jadi kan setelah lagi di terapi tuh, jadi Desember kan terapi. 8 Januarinya gue open mic. Oke. Nah setelah terapinya udah makin dalam tuh makin susah ngomong. Jadi nunggu dulu sampai ya 2 bulan untuk recovery baru. Itu literally kan berarti lu buka mulut tuh gak ada suara atau gimana? Air liurnya jadi kering. Jadi lidah tuh kering lah. Cuma jadi air liur tuh ada 2 tuh. Ada sorry, tadi yang dipotong lidah. Ini lidah masih ada? Ada. Kan yang dipotong gak semua. Oh, yang di bagian luka itu. Iya, diambilnya ya kayak seginilah gitu. Jadi ya. Oh, iya, oke. Jadi kayak logo Apple tau gak? Iya, yang ke. Nah, tapi lidah gitu. Jadi cowek dikit. Jadi lebih mahal gitu lah. Iya itu, iya sih benar. Logo Apple kalau Apple-nya penuh nggak mahal harganya. Nah, iya, saya lebih mahal. Emang biayanya juga mahal sih dipotongnya sih emang. Iya. Anjir. Oke, jadi nunggu recovery itu akhirnya lu ketika nazar lu lah ibaratnya, lu bisa berbicara kembali, akhirnya lu memberanikan diri untuk si open mic. Ya, gitu. Terus 3 bulan kemudian lu menggunakan keresahan yang ada di dalam diri lu. Jatuhnya ya keresahan sih ya kan. Ya. Gue pastilah. Kan tapi maksudnya kan tadi lu menanggapinya dengan sangat positif sekali gitu, bahwa nggak semua orang bisa sepositif mind lu dalam waktu yang cepat gitu kan. Iya. Ya karena mungkin life crisis itu juga. Jadi gue ngerasa kayak oh ya ini mungkin kanker cara Tuhan mengingatkan gue aja gitu. Kayak udahlah hidup aja di sana gitu. Gak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Pertama kali setelah lu recovery dan lu bisa ngomong terus lu ngebawain materi kanker ini pertama kali di mana? Di sini di Jakarta di Ketawa Comedy Club waktu itu. Oke. Di Fatmawati Antasari gitu ya? Iya. Terus pertama kali ketika lu bawain itu kan materi yang baru ya?
Materi yang tadi saya coba tuh dalam bahasa Inggris. Jadi waktu itu Ketawa Comedy Club tuh ada 2 open mic. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia penuh mulu. Jadi ya udahlah, karena penuh gue nyobain yang Inggris karena peminatnya dikit. Kenapa bahasa Inggris? Bukan karena gue pengen ke New York ya Bang Panji, enggak. Karena emang penuh aja gitu. Jadi gue nggak dapet slot lah ibaratnya. Jadi gue translate aja gitu. Dan jokes pertama yang hopefully itu yang kena gitu di Ketawa Comedy Club sih kena karena mereka tahu nih komedi juga. Betul gitu. Dan gue ngerasa oke nih, lanjut dah. Gue penasaran, lu pernah gak sih sebagai seorang komedian ya, stand up komedian, lu diundang misalnya ada acara di Yayasan Kanker gitu? Belum. Gue sendiri juga kalau disuruh ngehibur orang-orang kanker juga belum tentu berani sih. Kan gue ngebahasnya diri sendiri ya, aman gitu. Kalau gue ngebahas orang, lu kanker, gak mungkin dong. Itu sakit orangnya. Emang sakit sih gue kanker. Iya sih, orang sakit gue emang. Tapi ada gak sih tantangan terbesar lu ketika lu ngebangun persona materi lu dengan keresahan lu yang lu mengidap kanker itu? Kesulitan maksudnya? Kesulitannya lah ibaratnya. Enggak sih. Enggak. Ya kesulitannya gimana cara biar kanker ini tuh lebih ringan. Kan saya lihat nih dari tadi kalian masih menahan diri ya. Ya jadi saya harus gimana tuh. Makanya yang jokes-jokes kayak logo Apple, nah itu baru tuh. Lebih ringan kan, bisa diterima kan. Iya. Gue lagi nyari yang kayak gitu tuh. Gue lebih ke takut masuk neraka sih. Aman. Kalau saya bilang aman, harusnya aman sih. Aman. Iya, oke. Kita coba lagi. Iya. Yang susahnya itu. Tapi sebenarnya beberapa kalangan orang juga menikmati jokes seperti ini sih. Jokes yang bisa dibilang dark jokes gitu. Ada beberapa yang, karena mungkin gue lahirnya di comedy club ya. Jadi rada-rada kasar tuh. Kayak tadi tuh, bikin lu gak nyaman kan. Nah, tantangannya itu, untuk dapetin audiens lebih luas, gue harus bikin lebih sederhana dan lebih umum lagi. Biar lebih relate lah ya, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang komika, siapa sih komika yang menurut lo menjadi inspirasi lo gitu? Panji pasti kan? Pasti. Karena akhirnya lo bisa hengkang tuh dari pekerjaan yang boring kata lo. Iya. 5 tahun ya kerja jadi programmer ya? Iya. Oke. Selain Bang Panji misalnya. Ada nggak? Campuran sih. Jadi kalau delivery Bang Panji. Oh ada ininya ya. Oke. Kalau materi Gilang Baskara. Ada tuh Gilang Baskara. Oke. Observasi keren gitu lah. Terus kalau sikap di atas panggung, swagnya itu Indra Primawan. Keren tuh. Asup. Bukan maksudnya tapi sikapnya gitu loh. Oh sikapnya oke. Gue lucu tahu dengerin gue gitu. Itu sikapnya yang gue suka tuh dari Indra Primawan. Terus apa lagi ya? Sama ya mungkin materi yang lain mungkin Bang Radit sih. Bang Raditya Dika ya. Karena dia kan clean dan tidak punya masalah dengan apapun kan. Oke. Panutan. Terus tadi kan lu juga sempat ngomong bahwa ternyata nggak gampang juga ya untuk nge-grab penonton dengan materi si kanker ini sampai akhirnya lu menyederhanakan lagi gitu kan. Nah, selain dengan gimmick atau materi kanker ini gitu, kadang-kadang lu ketika memulai untuk membuat show atau lu open mic itu tuh lu ada start dari materi-materi lain gak sih? Karena kan kalau lu di Amerika kan lu bilangnya langsung cancer, langsung masuk ke lebih rinci gitu. Kalau di Indonesia tuh ada bridgingnya kah atau apanya kah? Nggak ada, atau lu tetap materi yang sama aja? Keresahan yang sama gitu? Tergantung tempat sebenarnya, tergantung tempat. Kalau misalkan kayak corporate atau kayak di tempat yang lebih umum, sulit banget untuk ngebuka, ya gua kanker tuh sulit. Meskipun itu menarik perhatian. Jadi kalau misalkan orang lagi lalu lalang gitu, terus gue bilang, saya penyintas kanker, dengerin dong gitu. Jadi mau dengerin apa nih, penyintas kanker apa nih gitu. Tapi gambling. Begitu yang pertama, punchline pertama aja susah untuk bikin mereka ketawa, biasanya langsung loss. Langsung nggak suka atau gak enak gitu. Tapi kalau misalnya gue bisa bikin yang lebih ringan lagi, jokes pertama bakal kena. Tapi kalau di comedy club gue langsung ngomong penyintas kanker, kena. Ya karena udah tahu itu konsepnya ini. Oke, misalnya nih, ini orang-orang yang dari tadi kan susah untuk tetap bertahan untuk tidak ketawa lepas gitu kan, walaupun di dalam hatinya mereka ada darknya ya, inside gitu kan.
Kalau misalnya yang lebih ringan, misalnya pansan ringan yang lo lakuin, misalnya kayak tadi lo bilang di corporate kan, lo nggak mungkin tiba-tiba pakai materi kanker gitu kan. Itu berarti lo selalu nyiapin materi-materi lain juga gitu. Ya, kalau ada tema kayak corporate-nya programming gitu kan, ada background programming. Oh iya ada. Maka gue akan bahas tentang. Itu materi itu juga ada ya lo? Iya, itu open mic pertama gue ngebahas tentang bos gue yang India waktu itu. Mau dong coba ceritain gimana? Jadi pertama kali gue datang ke Malaysia, bos gue tuh orang India. Dan kita tahu kan kalau orang India kan kalau ngomong goyang-goyang kan. Nah, gue kira itu cara dia menghipnotis tuh nggak? Karena gue pertama kali denger tuh gue ngomong diskusi gitu, gue dengerin dia gitu 10 menit terus gue kayak bener bos, gue bilang ya kenapa ikutan gue bilang. Jangan gue bilang. Bos gue dikit lagi ya dikit lagi. Nah itu gue pakai itu, terus akhirnya gue bilang gue keluar karena gue sakit, karena gue kanker di sini. Mungkin kebanyakan goyang kali ya gitu. Masuk. Mantap. Jadi lebih ringan gitu, bridgingnya lebih ringan, ya kan? Saya salahin bos saya aja udah. Bangke. Gue gak kepikiran lagi ke situ punchline-nya. Ya diada-adain aja gitu, namanya juga bridging gitu. Oke. Tapi lu kan juga sempat belajar ya di sekolah. Pecahkan. Pecahkan. Di sini kan ya Komika Comika yang punyanya Mas Panji kan. Yeah. Gitu. Apa yang ngebuat lu kayaknya lu pengen ikut sekolah gitu? Karena kan itu jatuhnya tempat belajar kan. Gitu. Sedangkan lu kan udah open mic, apakah tetap masih perlu belajar kah atau karena lu pengen aja gitu nambah ilmu atau gimana? Jadi waktu itu ikutannya masih workshop jatuhnya, bukan sekolah. Oh, belum sekolah kayak sekarang nih. Kalau sekolah kan sekarang 1 semester 1 tahun programnya tuh. Dibagi 2 semester. Jadi ya 6 bulan. Waktu itu gue masih ikutan workshop. Namanya tipis-tipis respect workshop lah, TTR namanya. Gue ikutan karena ada beasiswa dari Pecahkan. Jadi waktu itu Bang Panji kan bikin spesial di Istora. Di luarannya itu ada kayak semacam open mic dari Comika Pecahkan. Nah, di waktu itu Ridwan Remi sama Daddy Beler tuh yang nilai. Jadi open mic di sana yang dirasa oke akan dapat beasiswa. Nah, gue dapet. Makanya ikut. Ya gratis lumayan gitu, jadi ya udah. Penuh berkah ya setelah lo cabut dari pekerjaan lo itu ya. Kayaknya karena kanker kayaknya sih. Jadi banyak berkah kayaknya. New York masuk, ya kan? Iya. Tiket New York, beasiswa, gitu. Komedi beda sendiri sama yang lain gitu. Pesona kanker gitu, jadi spesial. It's a gift. Fun fact, gue kanker sehari setelah gue ulang tahun. Gue 5 Oktober ulang tahun, 6 Oktober gue resmi jadi membership di Darmais. Ya bener, ada kartunya 6 Oktober itu. Jadi orang-orang tuh ngeselamatin selamat ulang tahun Har gitu. Semoga sehat selalu ya gitu, amin. Gue bilang amin. Posisi lagi di rumah sakit tuh kayak amin gitu. Wah, emang gift. Oke. Open mic yang paling memorable buat lo Har? Ada nggak? Ya maksudnya ya apapun itu deh, terserah deh. Mau yang pakai materi kanker atau yang bukan gitu. Tapi yang paling memorable dan kenapa? Waktu itu kan Bang Panji tuh udah tahun 2022 Januari tuh ke New York pertama kali. Dia announce ke New York pertama kali. Dan di di bulan yang sama gue open mic pertama kali. Nah terus kan gue stand up pakai bahasa Inggris kan di Batavia Joker di Ketawa. Di bulan Juni Bang Panji pulang ke Indonesia terus bikin open mic bahasa Inggris untuk pertama kalinya di Markas. Ya. Udah gue ikutan, namanya Comedy Jam waktu itu. Di situ gue bisa bilang kayaknya panggung open mic pertama kali yang pecah banget, kayak orangnya banyak terus pecah gitu, responnya oke. Seru lah, pokoknya nikmat lah gitu. Itu paling oke sih. Di Markas? Di Markas. Ya sharing stage dengan Panji Pragiwaksono pertama kali lah. Wih, kan gokil banget nih gitu. Pertama kali itu ya. Boleh tahu gak materinya apa waktu itu? Ya sama, kanker. Kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kanker di tempat udah tahu emang itu untuk
stand up, komedi. Jadi aman. Jadi aman ya. Oke, dari beasiswa yang lu dapat, lu sekolah berarti lu dapat 1 tahun ya? Enggak, yang 3 bulan doang. Kan itu workshop. Jatuhnya masih workshop. Jatuhnya workshop. 3 bulan. Lu dapat apa tuh selama 3 bulan di sana? Pembelajaran dari awal lagi. Jadi yang basic-basic juga, pembelajaran tentang premis, setup, punchline. Dan 3 bulan itu setelah di review, nanti di akhirnya tuh ada kayak panggung gitu loh. Jadi murid-muridnya tuh bakal dikasih panggung, bikin acara untuk showcase. Nih hasil dari workshop tuh orang-orang ini udah bisa bikin jokes loh gitu. Oke. Sama koneksi sih yang penting. Itu penting. Kalau enggak, saya nggak kenal sama Kak Ika. Oh iya. Dan nggak akan kesini juga kayaknya. tapi jujur, gua kaget tadi ketika Ika ngomong, bentar ya, Hari masih di jalan gitu. Oh iya nggak apa-apa, santai aja, gue bilang gitu kan. Terus makin lama ngomongnya, Fat sorry ya Fat, lu gak kemana-mana kan? Aman-aman, gue gak kemana-mana. Kenapa? Iya dia baru Jatinegara. Dari mana? Tasik. Weh. Iya maaf ya kalau teman-teman. Maksud gue yang thank you banget. Lu datang jauh-jauh dari Tasik. Mampir ke Outframe gue appreciate banget. Terima kasih. Dan terima kasih sudah Tasik tuh, gue baru dari sana juga kan. Dan itu gak jauh men, 7 jam tuh. Jauh itu. Yeah. Makanya kan tadi kan highlight gue adalah from Tasik to New York. Anjay. Jauh itu. Yeah. Berarti 7 jam tambah 21 jam lagi. Nah, 26 kayaknya. Ya sampai transitnya lah. Ya 26 kan lumayan itu kan. Gitu, tapi thank you banget nih buat Hari yang udah mampir ke sini. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sedikit nih, ada gak sih pencapaian dalam hidup lo dengan segala macam yang lo bilang gift ya kan? Setelah lo dapat kanker, lo ngerasa kanker itu adalah gift ya kan? Lo yang mungkin untuk sebagian orang di luar sana masih ngerasa mereka down, mudah-mudahan dengan ngedengar lo kayak gini juga adalah kayak punya semangat hidup lagi dan segala macam gitu. Kedepannya apa sih yang belum lo dapetin atau yang pengen lo lakukan? Kan pasti ada tuh kayak pengen ada pencapaian lah, entah itu prestasi lah atau pengen apalah segala macam. Tentunya sebagai stand up comedian gue masih bisa dibilang baru mulai lah gitu. Gue belum punya prestasi sebanyak itulah. Suci juga belum masuk. Ya kemarin-kemarin dapat kesempatan sama Stand Up Indo untuk jadi line up di Jambore. Itu salah satu acara tahunan besar dari Stand Up Indo. Gue juga kaget bisa kepilih. Jadi target berikutnya mungkin untuk bisa berada di Stand Up Fest, salah satu festival yang dibuat oleh Stand Up Indo. Sama pengen bikin banget apa? Special show buat sendiri. Harus sih. Amin. Gokil. Tapi sebelum itu gue penasaran, kan lu tadi sempat bilang apa? Lu cabut dari kantor lu, terus lu pengen jadi travel fotografi dan segala macem. Lu keliling kota-kota, bahkan negara-negara juga lu sempat ini. Itu memang lu passion atau memang gue pengen ini aja gitu? Biar nggak boring gitu, karena kan lu di kantor terus kan 5 tahun lu kerja jadi programmer. Karena mungkin selama 5 tahun gue nyari pencarian apa ya yang bisa dilakuin gitu. Nyobain hobi kayak main gitar tapi gak bisa, nyanyi suara jelek gitu. Jadi waktu itu kan gue Kristen jadi pelayanan di gereja. Nah ada bagian dokumentasi, gue cobain. Dan ternyata seru gitu. Gue kan suka foto candid orang, foto candid lagi mingle apa segala macem. Dan foto dan respon dari orang-orangnya juga seneng gitu fotonya. Terus gue ngerasa kayaknya bisa nih jadi fotografer gitu. Suka juga cerita lewat ya postingan. Waktu itu kan gue traveling tuh sambil ngeposting di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa. Seneng sih cerita lewat frame tuh seneng. Iya, gue juga sempat lihat tuh beberapa foto lu kayak anjir ada ceritanya bertema gitu. Yang ngebuat gue penasaran itu kan ada beberapa foto ya. Beberapa foto yang di frame lu itu tuh yang lu capture ada origami. Ya betul. Ya betul. Kenapa origami yang menjadi objek ibaratnya kalau misalnya orang tuh dia main talentnya gitu. Ya. Boleh tau gak sih cerita di balik itu? Karena ada beberapa kali origami yang memang sendiri dengan siluet-siluetnya, cahayanya lu taruh di mana. Sampai kalau nggak salah ada di kasur rumah sakit ya. Iya betul. Rumah sakit gitu kayak dia hadir di
di berbagai spot gitu. Iya. Tapi menurut gue itu ada ceritanya. Nah, gue pengen tahu itu. Ya. Jadi waktu itu tuh di awal tahun 2021, gue tuh belum tahu gue kanker kan. Tapi gue seneng aja gitu. Kan bingungnya di rumah ngapain gitu. Ya udah tuh nyobain origami. Karena menurut gue origami itu kayak seni menenangkan diri. Jadi kalau lu lipet tuh ya, ada risetnya juga. Kalau lu ngelipet origami itu secara langsung lu mengosongkan pikiran karena lu harus fokus. Karena kalau lu salah ngelipet dikit, bekasnya akan ada selamanya gitu. Jadi yang pas di kan nanti dilipat gitu, nanti ada bekas kayak silang-silang gitu. Itu yang bener nggak boleh. Kan kalau pengen sempurna harus bener-bener presisi kan. Nah itu tuh termasuk stress relief gitu loh. Adalah penelitian dari Jepang atau orang manapun. Origami itu seru lah. Gue menikmati lah origami itu. Gue foto-foto aja iseng gitu sebenarnya iseng. Terus 2021 Oktober gue tahu gue kanker. Di tahun yang sama gue juga ikutan Panya Foto. Papa dia tau nggak? Yang Panya Foto. Nggak. Panya Foto itu kayak institut bagaimana storytelling lewat foto. Jadi kita bikin foto story. Foto lu bercerita banget, ya. Nah itu satu materi yang gue belum pernah ikut tuh. Gue food iya, landscape iya, potret iya. Nah yang itu gue belum sempat ikut. Jadi ini tuh ada tugasnya juga untuk bikin foto story kayak dokumenter gitu. Bebas mau pilih apa. Nah waktu itu kebetulan karena kanker jadi bagian highlight terpenting dalam hidup gue. Kayaknya pas deh kalau gue kombinasiin sama origami tadi yang di awal tahun itu gue lakuin. Karena kan lambang dari paper crane itu sebenarnya untuk orang kanker itu kan ada tahu nggak 1000 paper crane? 1000 ya itu. Bisa bisa mengabulkan permintaan. Ya lu buat itu dimasukin ke jar yang gede itu ya. Itu kan dari Jepang tuh yang sebenarnya terkenalnya itu karena siapa namanya anak kecil cewek tuh korban nuklir Hiroshima Nagasaki. Kalau nggak salah namanya Sadako dah. Bukan yang hantu bukan, namanya beneran Sadako. Gue pikir lu bercanda nih udah. Enggak. Itu namanya bener, dia tuh terpapar radiasi dan dia tuh pengen sembuh. Dan dia nggak mau ada perang lagi di dunia, makanya dibikin paper crane dengan Fox, ya mitos yang mereka percaya lah gitu. Bikin 1000 paper crane. Jadi paper crane itu simbol untuk orang-orang yang terpapar kanker atau ingin sembuh dari kanker gitu-gitulah. Akhirnya gue kombinasiin sama cerita yang gue sampaikan. Jadi gue tuh bikin namanya judulnya Guarding Hope. Itu cerita tentang pertama kali gue tahu gue kanker sampai gue dioperasi. Jadi gue pakai paper crane itu si origami itu sebagai simbol aja. Jadi yang melewati kayak misalkan gue lagi nunggu di kursi hotel atau nggak di kursi rumah sakit sebelum gue operasi atau ketemu dokter, itu semua tuh gue dokumentasiin di rumah sakit. Jadi biar gue mengalihkan perhatian gue, mendistract gue dari wah stres nih gue kanker nih waktu gue ngalah banyak, gue mending mikirin ini foto mending bagus di mana ya gitu. Di rumah sakit kan lama tuh ngantrinya kan. Jadi gue cari spot, oke di sini foto ya foto. Terus ngelipet lagi kertas, ini sini oke foto. Jadi fokus gue terdistract ke sana. Wow. Serang langsung ngebantu gue untuk ngelewatin masa yang lama itu. Karena nunggu tuh menyiksa ternyata. Kalau lu tahu lu kanker tuh nyiksa, pikiran lu pasti kan kemana-mana. Nah, origami itu ngebantu gue untuk nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Namanya Guarding Hope. Oke, boleh tau nggak? Lu udah nikah? Apa? Udah nikah? Belum. Oke. Pertama kali waktu pas lu kena kanker, orang tua lu tahu juga? Tahu lah. Respon mereka? Ya lebih ke diem sih. Mereka juga bingung harus kayak gimana. Tapi mereka bilang, udahlah nggak apa-apa, paling juga sembuh gitu. Tapi gue tahu juga mereka sebenarnya juga bingung ngomong ke gue tuh kayak gimana. Tapi gue sendiri sih, udahlah, nikmatin aja lah. Gue apa yang bisa gue lakuin aja sekarang. Begitu. Ada yang pengen lu sampein nggak sih untuk para cancer survivor di Indonesia mungkin atau di seluruh dunia? Wah berat banget ya. Ya kalau seluruh dunia enggak masalahnya kenapa gue harus sampaikan seluruh dunia karena kan lu udah nyampe New York nih. Gitu. Yes. Balik lagi nih callback nih from Tasik to New York. Nah, Tasik New York. Cuman itu doang gue belajar dari Panji. Callback. Apa ya? Gua stand up pakai bahasa materi kanker itu bukan gue ingin mewakili penyintas kanker yang lain ya. Yeah.
gue cuma mewakili diri sendiri aja. Tapi yang bisa gue share dari apa yang gue pelajari dari kanker ini, gue percaya hidup itu perihal bagaimana kita merespon apa yang dunia berikan pada kita. Dalam kasus gue kanker, gue bisa milih untuk nangis, gue bisa milih untuk marah, bingung. Tapi ya gue milih untuk mentertawakannya gitu. Karena hidup sudah terlalu pendek untuk nangis mulu. Oke. Capek. Wow. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Haryal Tanto. Terakhir, apa sih yang paling lu syukuri dari pengalaman lu ini? Masih bisa ngomong. Masih bisa ngomong. Masih bisa bercanda. Masih bisa bernafas. Gitu. Gak muluk-muluk lah. Gak usah nambahin ekspektasi hidup lah. Udah jalanin aja. Semua akan baik-baik saja. Tenang. Tenang, semua akan baik-baik saja. Gokil. Thank you so much bro. Udah mampir ke Outframe. Terima kasih sudah mengundang teman-teman. Gua mau nunggu lu show. Special show. Amin. Amin. Kita datang semua ya guys. Karena di situ adalah tempatnya kita tidak menahan ketawa kita nanti. Ya. Hah? Lo iya dong. Lepaskan. Lepaskan. Enggak apa-apa. Sekali lagi tepuk tangan buat Haryal Tanto. Thank you. Terima kasih.